Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha bijaksana dalam setiap ketetapannya. Sholawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad, sang pembawa cahaya yang tak pernah padam, serta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia menapaki jalan kebenaran hingga akhir zaman. Di dunia ini, tidak ada yang lebih indah daripada seorang hamba yang menyerahkan keputusannya kepada Rob yang Maha Tahu. Ketika manusia mulai sadar bahwa tidak semua bisa diputuskan dengan akal dan perasaan, maka disitulah mereka memulai perjalanan yang sejati, yakni dengan sholat istikharah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengajarkan bahwa istikharah bukanlah pelarian dari kebingungan, melainkan langkah penuh keimanan yang menghantarkan seseorang kepada takdir yang diridai. Maka, marilah kita menyelami kedalaman makna istikharah dalam pandangan Al-Ghazali untuk menemukan kembali hakikat berserah dan cinta kepada keputusan Allah. Bab 1. Hakikat istikharah dalam pandangan Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memulai pembahasan tentang istikharah dalam Ihya Ulumuddin dengan menyatakan bahwa istikharah adalah bentuk kepercayaan tertinggi kepada Allah. Beliau menyebutnya sebagai ibadah dalam bentuk permohonan petunjuk yang lahir dari kesadaran akan kelemahan manusia. Dalam kitabnya, beliau menulis, sesungguhnya manusia diciptakan dengan keterbatasan ilmu dan pandangan. Maka, siapa yang bersandar pada pikirannya sendiri dalam perkara-perkara penting, sungguh ia sedang menempuh jalan buta. Namun, siapa yang menyerahkan kepada Allah yang Maha Tahu, niscaya ia akan dibimbing kepada jalan terang. Istikharah berasal dari kata khair, yang artinya kebaikan. Maka, secara maknawi, istikharah berarti memohon kepada Allah agar diberi kebaikan dalam perkara yang masih samar. Al-Ghazali memandang istikharah bukan sebagai solusi alternatif ketika akal buntu, melainkan sebagai adab orang beriman yang menyadari bahwa dirinya hanya makhluk yang tak tahu akhir dari satu pilihan. Bab 2. Hadits agung tentang istikharah. Di antara dalil yang menjadi dasar utama istikharah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah. Rasulullah mengajarkan kepada kami istikharah dalam segala urusan sebagaimana beliau mengajarkan kami surat dari Al-Quran. Beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian hendak mengerjakan sesuatu, maka sholatlah 2 rakaat selain sholat wajib, lalu hendaknya ia membaca. Hadis riwayat Bukhari. Imam Al-Ghazali menjadikan hadits ini sebagai fondasi spiritual dalam pembahasan istikharah. Dalam syarahnya, ia menyampaikan bahwa kalimat dalam segala urusan adalah isyarat bahwa tidak ada perkara terlalu kecil atau terlalu besar untuk dimintakan petunjuk dari Allah. Bahkan, perkara sepele seperti membeli barang atau menerima undangan hendaknya disertai istikharah, apalagi perkara besar seperti pernikahan, perjalanan jauh, atau pekerjaan. Hal ini menanamkan kesadaran bahwa hidup bukan sekadar hasil keputusan, tapi juga doa dan petunjuk darinya. Bab 3. Rangkaian istikharah yang sempurna. Menurut Al-Ghazali, istikharah bukan hanya sekadar 2 rakaat dan doa. Ia adalah ibadah yang harus dimulai dengan niat yang bersih, hati yang ikhlas, dan kepasrahan yang sempurna. Berikut langkah-langkah istikharah menurut beliau. 1. Mencari ilmu terlebih dahulu, pahami dulu konsekuensi dari pilihan yang tersedia dengan bertanya dan meneliti. 2. Sholat 2 rakaat dengan penuh kehusyukan, waktu yang utama adalah malam hari, tapi bisa dilakukan kapanpun kecuali waktu terlarang. 3. Membaca doa istikharah dengan kesadaran penuh, ucapkan dengan hati yang berharap dan berserah,
bukan hanya di bibir. 4. Menunggu isyarat Allah, tidak terburu-buru mengambil keputusan. Biarkan hati menjadi penunjuk arah. Al-Ghazali juga mengingatkan, barang siapa yang hatinya telah condong sebelum istikharah, maka ia telah mengkhianati makna dari permohonan petunjuk. Bab 4. Tafsir doa istikharah. Doa istikharah yang diajarkan Nabi Muhammad syarat dengan keindahan tauhid dan ketundukan. Al-Ghazali membedah doa ini dalam beberapa bagian. Aku memohon pilihan kepadamu karena ilmumu. Ini adalah pengakuan bahwa Allah Maha Tahu, dan manusia tidak. Aku memohon kekuatan darimu karena kekuasaanmu. Tidak semua kebaikan bisa dicapai tanpa bantuan kekuatan dari Allah. Jika engkau tahu bahwa perkara ini baik bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan akibat urusanku, maka takdirkanlah untukku. Ini mencakup 3 aspek hidup, spiritual, duniawi, dan masa depan. Sangat lengkap dan dalam. Dan jika engkau tahu bahwa perkara ini buruk bagiku, maka jauhkanlah dariku dan jauhkan aku darinya. Ini adalah permintaan agar tidak hanya dijauhkan dari perkara buruk, tapi juga dari rasa ingin terhadapnya. Al-Ghazali menyebut doa ini sebagai doa yang menghapus ego. Bab 5. Menyikapi hasil istikharah. Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya menerima hasil istikharah dengan hati rida. Karena istikharah bukan tentang mendapatkan apa yang kita mau, tapi apa yang Allah tahu lebih baik. Tidak ada yang lebih baik dari hati yang rida atas keputusan Tuhan, bahkan jika itu menyakitkan. Menurutnya, jawaban istikharah tidak selalu berupa mimpi atau ilham. Bisa jadi, hati kita menjadi tenang terhadap satu pilihan. Atau sebaliknya, Allah menjadikan pilihan itu tertutup secara alami. Bisa jadi ditolak orang, batal karena sebab dunia, atau bahkan hilang keinginan untuk melakukannya. Semua itu adalah tanda. Maka, setelah istikharah, biarkan takdir Allah berjalan tanpa memaksakan keinginan pribadi. Bab 6. Kisah hikmah para salaf dalam istikharah. Dalam Ihya, Al-Ghazali menyisipkan kisah para ulama dan salafus solih dalam praktik istikharah. Di antaranya, kisah Imam Al-Auza'i, yang selalu melakukan istikharah bahkan ketika hendak menulis surat untuk pemerintah. Ia berkata, "Aku takut kata-kataku menjatuhkan darah yang tak berdosa. Maka aku minta petunjuk Allah sebelum menulis." Seorang pemuda yang hendak menikah, namun hatinya resah. Setelah melakukan istikharah, ia malah mantap untuk menunda. Ternyata, calon yang hendak dinikahinya terbukti memiliki akhlak buruk. Ia pun bersyukur dan berkata, "Tuhan telah menjaga kehormatanku melalui doa yang tak kulihat jawabannya, tapi kurasakan manfaatnya." Kisah-kisah ini adalah pelajaran bahwa istikharah membawa hikmah meski tidak selalu sesuai keinginan. Bab 7. Istikharah dan kesabaran menunggu jawaban. Salah satu bentuk cobaan dalam istikharah adalah menunggu. Al-Ghazali mengingatkan, sesungguhnya banyak manusia berdoa, namun tak sabar menunggu jawaban. Ia lari sebelum pintu dibuka. Ia menyarankan agar orang yang belum merasa mantap boleh mengulang istikharah hingga 7 kali. Kadang Allah menunda jawabannya agar kita lebih dekat dan lebih bersandar padanya. Bukankah doa itu lebih berharga dari jawaban? Karena doa mendekatkanmu pada Tuhanmu, sedangkan jawaban kadang menjauhkanmu karena kau merasa cukup. Bab 8. Istikharah dan cinta kepada takdir. Istikharah mengajarkan kita untuk mencintai takdir, bukan hanya menerimanya. Sebab dalam setiap takdir yang dipilihkan Allah, selalu ada kasih-Nya yang tersembunyi.
Al-Ghazali berkata, kadang Allah memberimu hal yang tidak kau inginkan, tapi itulah yang paling kau butuhkan untuk kembali padanya. Istikharah mendidik hati untuk berkata, ya Allah, aku rela jika itu yang kau pilihkan. Dan itu adalah puncak cinta, ketika kita mencintai apa yang Allah pilihkan, bahkan lebih dari apa yang kita inginkan. Bab 9, Istikharah dalam kehidupan modern. Imam Al-Ghazali seakan berbicara langsung kepada generasi sekarang ketika ia menulis bahwa manusia akan semakin terjebak dalam kebingungan jika menjadikan dunia sebagai pusat pilihan. Beliau menyampaikan bahwa kehidupan modern dengan segala kerumitannya harus dihadapi dengan kesadaran spiritual yang tinggi. Dan istikharah adalah jalan untuk menyeimbangkan antara logika dan ruhani. Ketika akalmu telah lelah dan hatimu tak bisa memutuskan, maka solatlah. Karena solat adalah jembatan menuju cahaya. Bab 10, penutup. Dalam istikharah, kutemukan diriku kembali. Solat istikharah bukan hanya soal pilihan hidup, tapi soal pengenalan diri. Saat seseorang menundukkan kepalanya dan berkata, ya Allah, pilihkan untukku, maka sejatinya ia sedang membebaskan diri dari belenggu ego. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengajarkan bahwa istikharah adalah tonggak perjalanan ruhani. Ia adalah bentuk adab, bentuk iman, bentuk cinta, dan bentuk penghambaan. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus meminta petunjuk dalam setiap langkah, dan diberi hati yang rela menerima apapun yang Allah pilihkan untuk kita. Karena di balik pilihan Allah, selalu ada kebaikan yang tak terlihat dan kebahagiaan yang tak ternilai. Akhir kata, jika kamu sedang di persimpangan, jangan panik, jangan buru-buru, diamlah sejenak. Ambillah air wudhu, dirikanlah 2 rakaat yang tenang. Lalu doakan apa yang sedang kau bingungkan. Percayalah, Allah mendengarkan. Dan bila engkau berserah sepenuh hati, Allah akan menuntunmu menuju takdir terbaikmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.